Nikmat bener, tapi pun tiangku mendadak bisa jadi Superman. Mendadak jadi Superman. 2 tahun loh dari kecamatan 2, tapi nanti kok kalau belajar baca Al-Quran terus saged maos Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, membaca Al-Quran itu kalau rasakan jauh lebih nikmat daripada ketika dulu saya mengkonsumsi sabu-sabu, mengkonsumsi ekstasi, mengkonsumsi ganja. Bener, nikmat Pak, sabu-sabu ganja itu nikmat sekali. Jadi dari nanti merasakan bener nikmat, tapi bener kalah dengan membaca Al-Quran. Lo lagi mikir, iki aku mau Al-Quran kan arti-artinya nikmatnya kayak gini. Niki aku niki mau Al-Quran kita rakyatkan sidik-sidik ngerti artinya, mesti tambah nikmat. Ya, alhamdulillah. Niki yang membuat mereka juga heran. Di usia 46 tahun, pulau daftar kuliah Pak. Pulau daftar kuliah dan sekolah tinggi Islam Al-Mu'min kalian Mahat Abu Bakar jurusan bahasa Arab. Pas semester 3 itu, nah pulau daftar anak gue Pak Tarjo nih ngajar SD Muhammadiyah 24 Jajahan. Jadi pulau kuliah itu bukan karena pulau jadi guru, bukan. Justru karena pulau kuliah di usia 46 itu menuntun saya untuk jadi guru di SD sampai sekarang, guru di SD Muhammadiyah 24 Jajahan itu. Nanging sanes kula yang hebat Bapak. Sekali lagi bukan saya yang hebat, tapi yang hebat itu Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa petunjuk dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, mungkin perlu dibedil polisi di sini, pun dibakar makan di sini. Tapi karena kehebatan Allah, alhamdulillah sak menika saged ngendikan wonten nakal panjenengan menika. Nyuwun pangapunten cekal semanten nggih. Mungkin menawi ingin cerita yang lebih komplit, insya Allah mungkin kapan-kapan mengundang dulu. Cekal semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan termasuk kita adalah orang yang nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara saya kami hormati, pada malam hari ini yang akan medar sabdo menjadi narasumber pada kesempatan malam hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Jawari yang akan menyampaikan tema masjid sebagai pusat peradaban. Kita tahu ketika Rasulullah SAW datang pertama kali di Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-masjid min sya'airillah wa yu'ti man ya'muru maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikeen ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Sallallahu alaihi Allahumma arhamna bil Qur'an. Pusat peradaban, tentu saja dalam kurungnya peradaban Islam. Namun sebelumnya saya ajak bersama-sama untuk kita bertekad bisa istiqomah menjadi orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan kita istiqomah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW,
insya Allah tidak akan pernah putus dari doa seluruh umat Islam di dunia. Dan kita yakini dunia ini gak pernah putus dari doa orang-orang yang beriman, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholatnya. Penyanyi yakin gak kalau saat ini ada orang yang sedang sholat? Yakin gak? Saat ini ada yang sedang tasawuf, yakin gak? Di dalam tasawuf di sana ada bacaan Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu untuk siapa? Untuk yang membaca dan untuk ibadillahis sholihin, tanpa dibatasi oleh teritorial wilayah. Adalah salah satu di antara syiar-syiar Islam. Maka dalam mukadimah tadi saya baca Alhamdulillahilladzi ja'alal masjida min sya'airillah. Jadi masjid itu memang bagian dari syiar-syiar Islam yang agung dan mempunyai peran yang sangat strategis demi terciptanya kemuliaan Islam dan umat Islam. Luar biasa. Orang-orang yang mau mengagungkan syiar Allah ini, itu dinyatakan sebagai salah satu wujud ketakwaannya. Di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-32, Allah menyebutkan Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ini firman Allah, dapatkan hidayah seperti yang dibacakan Pak Jono tadi di pembukaan surat At-Taubah ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Belakangnya ini fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan memang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita termasuk bagian dari pemakmur masjid, insya Allah kita masuk golongan yang dua disebut di awal. Yang ketiga, memakmurkan masjid itu bukti dari keimanan seseorang. Sehingga apabila kita menyaksikan ada orang yang wirawiri pulang balik ke masjid dalam rangka beribadah pada Allah, maka jangan kau ragu-ragu lagi jika mereka mati untuk menyolatkan. Karena jelas dia adalah orang-orang beriman. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan ini, idza ra'aitumul rajula ya'tatul masjida fashhadu lahu bil iman. Siapapun yang mau memakmurkan masjid, maka Allah menyediakan itu. Kemuliaan disediakan oleh Allah SWT. Ini satu, Allah menyiapkan hidangan di surga. Jadi setiap orang yang datang ke masjid, Allah menyiapkan hidangannya di surga. Yang kedua, langkah kakinya, setiap langkah kakinya dibalas dengan mahal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahal Bapak Ibu. Coba bayangkan nanti kan setiap langkah kakinya ke masjid itu dibalas di bonus Rp1.000 saja. Kemarin dengan Ustaz Sukiti ngitung-ngitung 1.000 per langkah dari rumah ke masjid pulang balik kira-kira dapat berapa bonus kita? Itu kalau wujudkan uang, tanpa Allah nggak wujudkan uang karena Allah itu maha tahu uang pasti ditinggal kan begitu. Tapi Allah memberikannya ampunan dan pahala, ampunan dan pahala. Gak cukup hanya dengan kita sholat di dalamnya itu sudah memakmurkan masjid. Iya, itu bagian dari memakmurkan masjid. Tapi kalau kita lihat nilai masjid itu secara keseluruhan yang dikenal dengan masjid sebagai pusat peradaban Islam, ini gak cukup dengan sholat itu. Mestinya kita ini menyikapi dengan baik. Kapan saya akan berangkat ke masjid? Ini, apakah nunggu waktu sholat, atau nunggu dikumandangkannya azan, atau nunggu qomat, atau nunggu
yang lainnya. Ini kalau kita tahu tentang fungsi masjid sebagai pusat peradaban, mestinya kita akan menyikapi dengan tidak seperti itu. Kita akan mengatakan memilih yang lebih baik. Mulai dari bangun tidurnya sampai kembali akan tidurnya. Bayangkan semua itu kalau dilakukan menjadi budaya yang islami, yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah SWT. Melalui masjid diharapkan prinsip-prinsip peradaban Islam akan tumbuh dan tertanam pada setiap jamaahnya. Jadi jamaah masjid itu tidak sekedar sholat, tapi memang dengan memfungsikan masjid sebagaimana mestinya seperti zaman Rasulullah, ini insya Allah pada setiap jamaah akan tertanam prinsip-prinsip peradaban Islam yang kuat dari hari ke hari semakin kuat. Bagaimana para sahabat itu sampai meraih predikat terbaik, yang akhir masjid yang menyediakan sarana untuk pembimbingan itu. Umat dibimbing melalui kajian-kajian untuk bisa lebih mengenal dirinya, baik secara fisik, jasmania maupun jiwa atau rohania. Ternyata di Al-Quran itu disebutkan banyak sekali oleh Allah SWT. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtali. Manusia itu diciptakan oleh Allah dari nutfah yang dicampur, nutfah laki-laki, nutfah perempuan yang dicampur. Nabtali, kemudian akan diuji. Disebutkan di tempat yang lain, manusia itu diciptakan oleh Allah min ma'in mahin, dari air yang hina, air yang lemah. Kekuatannya sangat lemah. Dibuka rumah makan di mana-mana, semuanya berlomba menawarkan enaknya. Nah, kita kalau nggak enak juga nggak mau makan kan gitu. Setelah merasakan enak, makanya berlebihan. Maka banyak orang sakit gara-gara makan. Mestinya makan itu menjadikan kita sehat, tapi gara-gara makan kita menjadi sakit. Dua, fungsi pengenalan terhadap Allah. Jadikan masjid itu untuk memberikan pembelajaran. Melalui masjid, umat dibimbing untuk bisa mengenal siapa Allah itu. Diajak diskusi tentang berbagai macam hal yang berkenaan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bagaimana kalau bumi ini dijadikan oleh Allah rata, gak usah pakai gunung, gak usah pakai lembah, semuanya rata, agar terjadi interaksi antar jamaah satu dengan yang lain. Bisa disambung dengan yang berikutnya nanti. Ini akan menjadi saran yang sangat bagus. Tapi sekarang perhatikan, masjid akan menjadi sarana interaksi dan komunikasi antar jamaah. Kalau masih berapa persen di antara satu jamaah masjid itu berapa yang sering berinteraksi dan berkomunikasi? Sekarang ini bapak-bapak, sebenarnya ada sarana yang sangat bagus yang dikenal dengan kegiatan Jumat Berkah. Setiap Jumat hampir di setiap masjid ada sedekah yang diberikan, dipasang, ditempatkan di masjid itu, bahkan disediakan rak khusus gratis. Donasi air bersih tadi ini karena kita memiliki rasa empati dan simpati kepada daerah lain yang mengalami kesulitan air bersih. Bagi yang sudah pernah mengalami akan tahu itu bagaimana penderitaan orang yang kesukaran mendapatkan air. Saya kebetulan termasuk salah satu yang pernah mengalami, karena hidup di daerah yang memang sumber airnya sangat sedikit. 10 masjid dan mushola diharapkan mampu memberi keteladanan bagi masjid-masjid lain
mendorong jamaahnya untuk menciptakan suasana kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan dalam lingkup hubungan internasional. Bagaimana kita bisa mengajak, menanamkan pada diri jamaah untuk memiliki rasa simpati, empati dan peduli kepada sesama. Yang keempat, fungsi ta'aruf. Masjid yang banyak ini ternyata, jujur saja saya sendiri, fungsi ta'aruf mestinya menempatkan masjid sebagai wahana untuk saling mengenal. Yang diperintahkan oleh Allah SWT memang kita ini agar ditunjukkan oleh Allah. Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi di belakangnya ada kata-kata ta'aruf agar kita saling mengenal, saling memahami. Tapi kenyataannya sesama jamaah masjid saja kita ini belum bisa mengenal. Tetapi lebih dari itu sampai kondisi kesehatan dan ekonominya, kehidupannya bagaimana, mesti terjadi interaksi yang baik antar jamaah. Tapi lucunya, seperti tadi saya katakan, jujur banyak masjid yang jamaahnya tidak saling mengenal, bahkan imam masjidnya pun tidak sempat kenal dengan jamaahnya. Saya akui, saya imam masjid di Masjid Thayyibah, banyaknya Surakarta, tapi banyak jamaah saya tidak mengenalnya. Sebabnya mau kira-kira aja, apa karena banyaknya jamaah? Ternyata enggak itu. Saya ingin ngecek jamaah masjid saya itu ada berapa. Mungkin Pak Wasis ada sini deh. Itu ada kegiatan subuh berjamaah dilanjutkan dengan jajan bareng. Jadi subuh berjamaah, tausiah, kemudian jajan bareng. Bukan sarapan bareng, tapi jajan bareng. Nah, untuk jajan itu masjid memberikan voucher. Satu voucher bernilai satu orang itu kemungkinan bisa mendapatkan sampai 20.000. Pertama buatkan berapa voucher? 200 voucher. Saya tanya pada petugas yang bawakan, tanya orang, boten Pak. Oh, berarti jamaah murung ya nek 200. Jamaah saya berarti belum ada 200. Padahal sekitarnya itu banyak sekali. Dan penyadaran akan kedudukan harta, cara memperoleh dan cara membelanjakan. Karena bagi orang-orang yang beriman, secupil kurma itu sangat berharga. Bagi orang kafir, emas sepenuh bumi gak akan ada nilainya untuk menukar alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadarkan. Jadi kalau begitu mereka perlu sugih kan? Bagaimana gak perlu sugih? Wong secupil kurma saja bermanfaat, apalagi kalau banyak. Maka akan bisa menyelamatkan diri kita dari neraka. Dengan catatan kita pandai merubah harta dunia menjadi harta akhirat. Kalau uang hanya kita simpan uang, Pak, itu nanti ditinggal. Begitu mati itu dipakai oleh keluarga yang masih hidup. Saya di sini ada Pak Nasir Arifin tadi. Pak Nasir Arifin itu merintis toko amaliyah kita. Pemegang sahamnya banyak sekali. Saya sering datang ke sana. Saya tanya kepada yang jaga situ, gimana perkembangannya? Sepi atau ramai? Ternyata sepi. Kenapa sepi? Karena pemegang sahamnya saja juga ikut belanja di situ. Itu pemegang saham, nggak ikut belanja di situ. Apalagi orang lain. Ini perlu dibangun ini dalam diri pribadi para generasi dari Persyarikatan Muhammadiyah ini. Bagaimana usaha ekonomi akan jalan? Cina itu bisa laris, bisa kaya karena jualannya payung, laris. Dan perlu kita ketahui sing klarisi sopo.
Yang laris itu umat Islam. Muhammadiyah di Solo ini memiliki masjid dan musola lebih dari 140. Setahunnya bisa menghasilkan 1 kader saja. 1 masjid, 1 kader, Pak. Kira-kira setahun tambah berapa berarti, Pak? 140, Pak. Itu kader yang benar-benar awal, kaderisasi dini, kan. Sementara ini menurut saya ketahui ketika di LPCR, banyak tambahan anggota Muhammadiyah yang ber-NWM itu di amal usaha. Kenapa? Mereka mencari kartu anggotanya setelah mau bekerja. Ketika akan mendaftarkan ikut bekerja di amal usaha Muhammadiyah, salah satu syaratnya harus memiliki KTA. Barulah dia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Sehingga tumbuh menjadi generasi muslim yang dapat menjadi pelopor, pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah Islam di kemudian hari melalui persyarikatan Muhammadiyah. Diharapkan itu lama-lamaan menjadi kader-kader yang memang memakmurkan Muhammadiyah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, insya Allah dengan melalui masjid-masjid Muhammadiyah nantinya akan mempercepat terwujudnya masyarakat muslim yang sejati, sebagaimana di Mars Aisyah itu mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Insya Allah melalui persyaratan Muhammadiyah dan segenap amal usaha dan portomnya melalui masjid-masjidnya akan bisa mempercepat terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.